Imajinasi saya waktu itu yang dijadikan satu ini bukan undang-undang. Karena undang-undang yang ada 79 itu dijadikan satu, itu pasti akan ada masalah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu yang luar biasa. Beliau orang yang paling dicari saat ini ya. Maksudnya dicari oleh jurnalis untuk dimintakan banyak konfirmasi. Nah, beruntunglah channel Refli Harun karena bisa mewawancarai sosok ini. Beliau adalah lebih suka dipanggil Mas Gatot, tapi Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Selamat, ini waktu interview ini malam. Selamat malam Mas Gatot. Malam. Ini saya di channel Refli Harun ini kedua kalinya Mas ya. Iya, dua kali. Dan ya. juga Sobat era sekalian kan banyak soal Mas Gatot di sini. Nah, jadi saya langsung minta mohon maaf sama orangnya, bikin thumbnailnya serem-serem ya. Gatot Nurmantio diusir, Gatot Nurmantio makar. Tapi ini karena channel pendidikan selalu konstitusional tuh Mas. Ya, jadi kita setuju. memberikan penerangan kepada Sobat era sekalian. Nah, tapi tajamnya kan tetap harus ada kan. Ya. Jadi ini rubrik dicecar, dialog cerdas secara Refli. Pertanyaan pertama Mas, begini. Ada berapa pertanyaan nih? Oh banyak. banyak. Pertanyaan pertama. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kami banyak dicecar, bukan dialog cerdas secara Refli, tapi dicecar berbagai pihak, terutama pihak pemerintah ya, yang mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakan spesifik, tapi itu isu yang beredar. Yeah. Bahwa kami berada di balik aksi penolakan undang-undang Ciptaker. Kadang-kadang orang menyebutnya undang-undang cilaka, ya. Benar juga sih, cipta lapangan kerja dulu, tapi sekarang cipta kerja. Dan 3 aktivis kami di Jakarta tiba-tiba dijemput polisi. Beliau adalah Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana. Ya. Komentar Mas Gatot melihat fenomena terakhir ini. Ya, saya hanya nyampaikan yang pertama kali, alhamdulillah. Oke. Luar biasanya kami belum berumur 2 bulan, tapi bisa mengerahkan jutaan orang demonstrasi. Seluruh Indonesia ya. Dan hebatnya kami tidak ikut. Ya, saya pikir itu suatu persepsi orang. Betapa kami itu hebat begitu kan, sehingga disampaikan bahwa yang mengendalikan adalah kami. Tetapi bisa juga orang berpersepsi seperti itu karena memang secara resmi kami mendukung demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa. Iya, saya lihat di pernyataan ya dari presidium ya. Ya. Jadi Sobat era sekalian, presidium kami itu 3 orang ya, ada Pak Gatot Nurmantio, ada Profesor Din Samsudin, dan ada Profesor Rahmat Wahab. Secara resmi presidium mendukung aksi buruh dan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya kan begitu. Tapi bentuk dukungan itu maksudnya apa Mas Gatot? Jadi begini Pak Raffi, Ya. saya akan bercerita tentang masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Tetapi berdasarkan bukan fakta. Karena bukan fakta, karena sampai sekarang Draft finalnya nggak jelas. aja belum tahu gitu kan. Konon terakhir sudah diserahkan kepada Presiden. Presiden ya. Dan Presiden mungkin lagi baca. Ya. Tapi Presiden kemarin menyatakan ada 7 hoax itu. Dari mana asalnya dia? Ya. Oke, silakan. Ya. Jadi sejak saya dulu sebagai Panglima TNI, pada saat kurang lebih di pertengahan perjalanan periode pertama, Presiden itu pusing untuk meningkatkan investasi. Karena di negara kita ini istilahnya kayak hutan belantara undang-undang.
Oke. Di mana undang-undang ini sudah banyak, Tumpang tindih. kemudian tumpang tindih dari undang-undang ke peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai Pemda, Ya, peraturan daerah ya. Tumpang tindih ini kemudian birokrasinya panjang, ribet, sehingga investasi itu dan tanda kutip ragu-ragu. Oke. Ragu-ragu. Maka diperlukan suatu undang-undang yang merangkum semuanya menjadi undang-undang yang birokrasinya lebih simpel, efisien. Kemudian ada jaminan investasi di sini, kemudian aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya juga tinggi, keterbukaan. Sehingga dengan demikian seorang pengusaha itu yang dipenting adalah ada kepastian. Ya, kepastian hukum terutama ya. Kepastian hukum Ya, dan kepastian ke depannya. Oke. Karena seorang bisnismen dia harus tahu saya investasi di sini ke depannya pastinya bagaimana gitu. Ya. Nah, undang-undang ini Jadi return on investment-nya jelas. jelas gitu. Ya. Nah, undang-undang ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Oke. Sangat mulia karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat sehingga sandang pangan papan masyarakat bisa. Di samping itu tekanan terhadap pemerintah dan tanda kutip tekanan ini sangat tinggi, Raffi. Mengapa tinggi? Karena setiap tahun itu di Indonesia ini bertambah kurang lebih 3 juta tenaga kerja baru. Oke. Di dalam 3 juta ini, Waduh, saya aja nggak hafal. Lebih hafal Mas Kak. di dalam 3 juta ini ada 1 juta yang sarjana. Dari mana itu? Karena di Indonesia ini ada sekitar 4.500 sekian lah pokoknya sekitar Perguruan tinggi. perguruan tinggi. Kalau masing-masing 250 saja, itu sekitar 1 juta gitu. Oke. Kewajiban pemerintah harus menyiapkan ini, menyiapkan lapangan kerja ini. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus selalu ada investasi baru untuk tempat lapangan kerja ini. Yang selanjutnya juga pemerintah juga harus memfasilitasi WTO karena kita sudah buat ikut menandatangani perjanjian WTO gitu. Iya. World Trade Organization. Iya, World Trade ya? Organization. Oke. Nah, dari akumulasi inilah maka harus dibuat terobosan Oke. untuk undang-undang itu Iya. dijadikan satu gitu. Nah, permasalahan ini saya yakin inilah yang diharapkan presiden. Tapi pelaksanaan yang membuat saya tidak tahu. Oke. Ya, karena belum baca. Tapi yang jelas ada sekitar 79 undang-undang jadikan satu. Ya. Kemudian juga ada 1.244 pasal dari 812 halaman. 812 halaman itu versi yang saya dengar terakhir ya. Ya. Ada juga versi mengatakan 1000 halaman. Makanya saya katakan tadi kan ini yang saya sampaikan ini dibilang menghayal juga bukan. Iya. Dibilang apa sih juga jadi. Paling tidak itu informasi yang didapat. Ya, informasi yang saya sampai dapat kemudian dikeluarkan versi yang finalnya ya, Ya. oleh pemerintah dan DPR. Imajinasi saya waktu itu yang dijadikan satu ini bukan undang-undang. Karena undang-undang yang ada 79 itu jadikan satu, itu pasti akan ada masalah baru. Ya, satu undang-undang aja susah mengubahnya, apalagi 79. Nah, prosesnya segala macam kan. Ya. Nah, tiba-tiba ini diproses. Nah, kemudian ini prosesnya seperti siluman. Ya. Tengah malam diadakan gitu. Siluman ular. Jadi yang dikatakan siluman itu tidak transparan, tidak jelas gitu kan. Kalau manusia kan kelihatan jelas gitu. Nah, jadi Sobat Era, siluman itu nggak jelas artinya ya. Tidak transparan, tidak akuntabel, tidak good governance ya, gitu. ini menimbulkan pertanyaan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya undang-undang ini ada sesuatu yang ini yang saya katakan. Presiden sehari atau 2 hari sebelumnya menyatakan
dalam kondisi seperti ini jangan membuat kegaduhan. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi DPR sendiri ketok kan bukan kegaduhan DPR. Iya. Jadi, Dan saya ingat ada surat juga dari salah seorang anggota presidium kami mengenai tanggapan jangan buat polemik dan jangan buat kegaduhan. Iya. Tapi ada kesan ya, Presiden juga mensasar kelompok kami, itu ada kesan begitu. Karena kan sebelumnya kan muncul Mas Gatot kan dihadang di Surabaya, dihadang di NTB dan lain sebagainya, lalu muncul pernyataan Presiden Jokowi itu, termasuk di TMP Taman Makam Pahlawan gitu. Nah, justru inilah yang membuat kegaduhan, gitu. Kegaduhan berdasarkan analisa dari berbagai guru-guru besar di perguruan. Intinya begini, undang-undang ini untuk meningkatkan investasi itu harus ada. Oke. Tetapi di dalam ini yang diatur ini kan ada pengusaha, ada buruh, gitu. Nah, aturan tentang pengusaha dengan buruh ini tidak boleh ada garis kayak mau perang gitu loh. Oke, garis demarkasi, garis demarkasi pemisah. Gitu. Pemisah. Iya. Nah, kemudian tidak boleh berat sebelah. Oke. Harusnya dilihat kita perlu pengusaha, kita juga perlu buruh. Oke. Pengusaha tanpa buruh nggak ada yang kerja. Oke. Buruh ada tanpa perusahaan juga siapa mau kerja di mana gitu. Nah, inilah yang harus arif dan bijaksana dalam undang-undang yang ada ini mengakomodasi semuanya berjalan seimbang. Tetapi intinya semua ini akan menjadi lebih efisien dan ada kepastian gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan gitu. Ini yang jadi permasalahan. Asumsinya yang diterima oleh tapi juga sebenarnya juga saya bingung juga karena belum ada yang final itu kan. Terus menjadi ribut itu kan. Saya juga diributkan juga karena saya membaca misalnya apa yang disampaikan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, poin-poin yang 17 itu. Ya saya mengatakan kalau 17 poin ini tercantum di dalam undang-undang itu ya memang zalim memang. Tapi orang mengatakan hoax. Padahal yang resminya belum ada, bagaimana? Jadi kan gini, buruh itu adalah representatif dari rakyat Indonesia. Iya. Dari mayoritas ya. Mayoritas. Dan gajinya rendah. Ya janganlah dibuat susah lagi gitu. Iya. Nah, inilah yang menjadi persepsi, belum yang lain-lainnya lagi. Nah, dari sinilah maka kami ini adalah selalu menyuarakan suara hati rakyat. Gitu. Jadi apa yang menjadi suara hati rakyat pasti kami berada di situ. Maka pada saat buruh kami mendukung kegiatan ini. Nah, dukungan yang diberikan dukungan moral. Tetapi kami tidak ikut dalam aksi demo. Tetapi kalau perorangan silahkan. Ya, sobat era sekalian, ya namanya juga perorangan kan tidak bisa dilarang tentunya ya. Ya. Gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini, tadi yang Bang Refli sampaikan bahwa kami dituduh di balik demo ini, kemudian bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa kamilah yang mendesain provokator, menjadi radikal dan lain sebagainya lagi. Sebenarnya hal ini tidak perlu repot-repot. Gitu. Ada Badan Intelijen Nasional, ada Kepolisian Republik Indonesia yang sudah teruji, sersenya sudah sangat bagus dan lain sebagainya kan. Saya katakan sangat bagus. Kenapa sampai saat ini kita semuanya masih hidup di negara yang dalam arti kata aman lah gitu kan. Nah kan tinggal cari saja itu. Artinya kalau mau tahu dalangnya sangat mudah. Bagaimana gerakan Gatot Nurmantio yang mudah sekali. Sangat mudah sekali. Kan tidak ada gerakan yang tanpa bayangan. Yang melaksanakan yang melaksanakan bakar-bakar pos lainnya, CCTV ada, semuanya ada. Kalau memang permasalahannya kan begini, mari sama-sama kita berdiri dengan niat baik dan bersih. Rakyat ini hanya memerlukan informasi yang jelas.
mahasiswa ini kenapa didukung oleh kami? Karena mahasiswa ini berdemonstrasi berdasarkan koridor hukum untuk menyampaikan pendapat, kalau bisa berdialog untuk mencari kejelasan. Karena mereka melihat, untuk apa saya kuliah? Begitu saya kuliah lulus jadi dokter, bekerja di rumah sakit, kan guru juga itu, bekerja juga. Terus apa harapan saya kalau nanti saya di PHK? Gitu. Nah, kejelasan inilah yang harusnya ada penjelasan secara terbuka begitu. Iya, Mas Gatot ingin mengatakan bahwa baik pihak pemerintah maupun pihak buruh itu bukan hanya soal komunikasi saja, tapi belum memiliki dasar yang final untuk berdialog itu. Ya, benar sekali. Sebenarnya yang membuat tidak final ini juga pemerintah juga, presiden juga menerima draft yang diketok juga hari ini kan. Terus mau bicara apa kan gitu kan. Jadi kemarin waktu presiden mengatakan nggak benar ini, dia dasarnya apa? Nggak jelas juga kan? Nggak jelas juga gitu. Tapi kan yang mengajukan draftnya kan pemerintah. Di situ kan sudah tahu. Jadi kalau demonstrasi anarkis itu adalah ikhtiar merusak masa depan kita sendiri, gitu. Tidak mungkin kami ini yang berdiri berlandaskan gerakan moral, kemudian secara konstitusi, walaupun sekarang ini dibilang tidak konstitusi, itu terserah saja lah kan itu. Kemudian tahu benar bahwa apabila anarkis kemudian membakar fasilitas dan merusak fasilitas umum, ini kan sama saja kita bunuh diri. Dalam arti kata kita akan merusak masa depan kita sendiri. Udah ekonomi sulit gitu. Nah, di samping itu juga Undang-Undang Cipta Kerja ini pas diketok dalam suasana ekonomi kita lagi turun drastis, COVID, banyak yang PHK, dibayar-bayar PHK ini. Jadi semuanya pada takut semuanya gitu. Akhirnya semuanya bergerak begitu. Mas Gatot, dalam setiap kejadian seperti katakanlah protes terhadap Undang-Undang Ciptaker ini, ada kecenderungan dicari kambing hitamnya. Seolah-olah kami itu yang menjadi kambing hitam. Ini mohon maaf nih ya, zaman dulu kan ada tuh kerusuhan 27 Juli PRD yang dijadikan kambing hitam. Macam-macam aktivis HAM biasanya. Nah sekarang Mas Gatot kualat. Saya ngomong apa adanya saudara sekalian ya. Yang dijadikan kambing hitam adalah kami dan Gatot Nurmantio yang dianggap dalang kerusuhan yang muncul. Saya pengen yang lebih tajam lagi pendapat Mas Gatot soal ini. Jadi soal skenario selalu mau mencari kambing hitam itu benar apa enggak? Karena begini, ada kesannya begini. Kan yang diprotes buruh dan mahasiswa itu adalah Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Cilaka kadang-kadang disebut. Tapi terakhir ini ada kesan kok digeser isunya, digeser kepada kerusuhan dan dalang dari kerusuhan aksi tersebut. Substansinya ditinggalkan, tapi ininya yang dikejar-kejar. Gimana Mas Gatot? Saya pikir ini suatu hal yang sering kita dengar, pengalian isu. Tetapi saya hanya berharap, berdoa semoga siapapun di dalam pemerintahan, termasuk aparatur keamanan, ada kesempatan luang waktu membaca pasal undang-undang ini. Setelah membaca, dia membayangkan bahwa dia punya anak, gitu. Anaknya nanti lulus dan bekerja dimanapun juga. Kalau dia bukan owner, dia bekerja, kayak gitu. Benar-benar mensimulasikan. Setelah itu baru ada kesadaran. Ada kesadaran. Kemudian masalah pengalian isu tadi. Ingat bahwa masyarakat kita ini sudah kritis, bukan bodoh lagi. Kemudian mempunyai berbagai cara dengan media sosial, dengan IT dan lain sebagainya. Mereka tahu semua kok. Mereka tahu semuanya. Hanya mereka kadang-kadang tidak berani menyampaikan pendapat. Tapi dengan cara-cara ini bisa mengeluarkan informasi ini gitu.
Jadi apapun yang dilakukan, pasti semuanya ini kebenaran akan muncul. Gitu. Kebenaran akan muncul, walaupun disembunyikan. Tetapi, Bang Raffi, bahwa orang-orang yang berkumpul menjatuhkan diri dalam organisasi kami, saya sejak awal menyampaikan bahwa ini adalah organisasi perjuangan dan penuh dengan tantangan, hambatan bahkan ancaman. Gitu. Siapkan mental, karena kadang-kadang menyuarakan kebenaran itu lebih sulit daripada menyuarakan ketidakbenaran. Jadi boleh-boleh saja lah seperti itu. Tetapi saya yakin siapapun dia punya nurani. Oke. Tapi Mas Gatot ya, ada semacam tudingan atau sinisme. Nggak benar yang namanya kami hanya gerakan moral. Karena bayangan saya moral force itu yang diperjuangkan kan nilai, value. Enggak, ini sebenarnya ada motif politiknya juga, gerakan politik juga. Orang memperkirakan untuk kekuasaan juga. Tanggapan Mas Gatot? Ya memang gerakan kita ini untuk kekuasaan. Kekuasaan dalam arti kata siapapun yang berkuasa, ya kan? Kita memberikan input, berikan masukan agar sama dengan apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, ingin bangsa ini maju, maju dan demokrasi ditegakkan. Gitu. Bukan kekuasaan untuk kami, tapi untuk seluruh masyarakat ini. Nah, artinya tujuan politik bukan untuk mengambil alih kekuasaan, tapi memberikan input agar kekuasaan itu amanah, mungkin begitu ya? Iya, kan? Apa yang dilakukan kami ini sama dengan masyarakat. Tujuannya adalah agar Indonesia ini maju, demokrasi kita baik sesuai dengan yang sama-sama kita idamkan. Karena demokrasi itu tujuannya untuk rakyat juga kan gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian kalau dikatakan politik, ya itu politik. Yang sering dikatakan adalah politik langit. Politik langit. Politik langit. Luar biasa. Ya, politik langit. Kita bergerak dalam kebenaran, bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran hakiki gitu. Kebenaran yang transendental. Ya, karena kita politik langit adalah hanya mengejar ridho atau restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ya Mas Gatot ya. Tapi begini, saya masih mau mengejar politik buminya juga tapi ya. Jadi instead of politik langit. Ada juga yang mencurigai, bahkan pernah disampaikan, ini mohon maaf rekan saya Boni Hargens ya, ada kelompok-kelompok yang memang ingin menjatuhkan pemerintahan Jokowi katanya. Salah satu yang dituding pada waktu itu nama Pak Gatot belum ada, tapi nama rekan Mas Gatot, Din Samsudin sudah mulai disebut-sebut. Gerakan yang memang dari awal ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu tanggapan Mas Gatot bagaimana? Sebenarnya kalau kita ingin melihat saya Profesor Din Samsudin punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara, kemudian Prof Din juga bukan ketua PP Muhammadiyah. Jadi kalau mau mengambil alih kekuasaan itu waktu jadi Panglima TNI. Ya betul. Terus tidak punya anak buah, bagaimana caranya menggulingkan gitu loh. Kan gitu, bagaimana cara menggulingkan pemerintahan. Nah, kemudian apakah selama ini saya ada indikasi itu? Ini kan permasalahannya ini adalah sejak pertama kali kami itu deklarasi di Tugu Proklamasi, tiba-tiba ada banner yang mengatakan turunkan Jokowi, kan gitu. Terus depannya ada demo lagi, soalnya rame gitu kan. Itu langsung dicap. Yang masang siapa saya tidak tahu. Kan gitu. Itulah yang dikatakan. Abis itu di setiap ada kami selalu ada keramaian, ada keramaian. Gitu. Seolah-olah kami ini sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Sesuatu yang sangat berbahaya. Berbanding terbalik dengan tujuan kami yang dilakukan kan gitu kayak. Jadi ini
sesuatu yang ya saya ketawa saja gitu. Tapi Mas Gatot ya, ini kan kalau kita bicara kalkulasi politik Iya. ya, sebenarnya kan pihak yang menghadang kami kan nggak bodoh-bodoh amat juga. Maksudnya artinya mereka mengkalkulasi kalau gerakan seperti kami ini dibiarkan, ini bisa sangat berbahaya, bisa sangat lebih powerful dibandingkan partai politik. Karena partai politik kan sudah terkooptasi dengan kekuasaan yang ada. Jadi wajar dong kalau mereka berpikir kami dihadang di mana-mana agar tidak berkembang, satu. Kedua, agar dipersepsikan sebagai KPK. Tapi KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kelompok pengacau keamanan. Gimana? Jadi kita bicara konspirasi sedikit. Ya, gitu. Logika politiknya begini, logika politiknya. Bahwa sekarang ini di DPR sudah dikuasai oleh pemerintah dalam bentuk koalisi. Minimal 85%. 6 partai ya. 85%. 85%. 85% karena yang 8% itu Partai Demokrat, yang 7% itu PKS. Iya. PAN kan walaupun tidak masuk dalam pemerintahan tapi sikapnya juga selalu mengendorse pemerintahan. Jadi 85% ini. Iya. Nah, tiba-tiba muncul kami. Kemudian dengan lugasnya menyampaikan apa yang menjadi hati nurani rakyat, kemudian memberikan tuntutan dan solusi. Ya. Kalau orang sudah hidup dalam kekuasaan yang tanpa ada koreksi apapun juga, ada sedikit saja koreksi merasa terganggu. Mungkin itu latar belakangnya. Ini sebagai mantan Panglima TNI tahu betul nih psikologi yang begini. Jadi kalau nyaman di kekuasaan, ada yang teriak sedikit merasa bising langsung ya. Merasa bising, terus dicap apa? Ya itu hak-hak saja bagi saya, itu wajar-wajar saja gitu. Tapi Mas Gatot ya, sebelum ini ada 2 pertanyaan terakhir ini. Faktanya sekarang ini ada 3 aktivis kami ditangkap di Jakarta dan di Medan ada juga. Pertama saya ingin Mas Gatot menanggapi penangkapan terhadap, sebenarnya ini pentolan kami nih, Sahgana Nainggolan itu sobat RH sekalian adalah kalau tidak salah sekretaris komite eksekutif, ya, komite yang sehari-hari bekerja. Jumhur Hidayat kita tahu itu aktivis ya, sejak dulu memang jadi aktivis. Anton Permana itu penulis dan juga aktivis. Nah mereka ditangkap dengan tuduhan yang belum jelas, tapi sudah bisa dipastikan biasanya undang-undang ITE biasanya. Itu tanggapan Mas Gatot, karena saya pernah baca, kami akan menyiapkan pembelaan hukum terhadap buruh mahasiswa demonstran yang ditangkap, kan begitu? Yeah. Ini alhamdulillah dalam tanda kutip alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Gatot tidak usah jauh-jauh, ternyata kami sendiri perlu pendampingan hukum. Itu bagaimana tanggapannya? Ya jelas saya menyesalkan penangkapan pengurus kami tersebut, yang penangkapannya terkesan dipaksakan gitu, ya, dipaksakan. Dan saya hanya mengimbau agar Kepolisian Republik Indonesia bertindak secara profesional, karena masyarakat sudah cerdas dan masyarakat melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan, bahwa kami ini berlandaskan moral dan konstitusi, maka kami menghormati proses yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan seperti yang Bung Rabi sampaikan lagi, kami mengadakan pendampingan, ya, pendampingan sampai tuntas, ya, pendampingan sampai tuntas, sehingga proses hukumnya benar-benar tuntas, kita dampingi terus. Selanjutnya, dalam kegiatan-kegiatan ini saya sampaikan tadi bahwa kami tidak ikut dalam demo, gitu. Apalagi bertindak anarkis. Gitu. Dengan catatan tadi kalau individunya ikut itu soal lain ya. Mengapa demikian? Karena apa yang
menjadi keputusan kami, baik oleh presidium maupun eksekutif, itu pasti ditandatangani oleh 3 presidium. Ya. Ya. Dan eksekutif itu boleh menyampaikan juga tanggung jawab kami juga, ditandatangani oleh sekretaris dan eksekutifnya. Di luar itu, perorangan yang menyampaikan perorangan tanpa yang 2 tadi, tanpa mekanisme ini itu adalah perorangan, sikap perorangan dan jejaring, dan tidak seharusnya dikaitkan dengan kami, ya. Jejaring gitu. Nah, kalau dicairkan dengan kami ini anggotanya udah jutaan. Nanti ada yang maling dibilang kami, rampok dibilang kami, kayak gitu. Nggak fair itu. Jadi itu. Kemudian selanjutnya bahwa kami ini punya tujuan yang sama dengan tujuan rakyat. Sekali lagi, ingin Indonesia ini maju dan demokrasi kita itu berjalan sesuai dengan yang sama-sama kita idamkan gitu. Tapi Mas Gatot, masyarakat ingin tahu sebenarnya organisasi kami ini seperti apa? Karena kita tahu bahwa di pusat ada deklarasi kami, bentuk organisasinya cair. Tapi di daerah ada kami daerah tersebut, tapi ada juga yang namanya organisasi pendukung kami. Kalau tidak salah AP kami apa namanya. Nah, ketika kemudian ada yang di Medan ditangkap dan dia aktivis kami Medan atau kami Sumatera Utara, sebenarnya hubungan organisasional atau hierarkisnya seperti apa dengan kami pusat? Baik, saya katakan ini adalah organisasi jejaring. Organisasi jejaring. Jejaring. Jadi saya sebagai presidium dengan anggota terbawah di Sumatera Utara tadi, setara. Gitu. Hanya kami di daerah-daerah ini jati diri kami itu yang menjadi pedoman. Kalau jati dirinya tidak diterima ya nggak bisa mengatakan diri kami. Gitu. Tapi ada pun tindakan politiknya, statementnya dan lain sebagainya mereka independen. Independen. Yang saya katakan tadi, jadi perorangan dan jejaring. Nah, AP ini adalah ada advokasi, organisasi advokasi yang berafiliasi ke kami. Jadi dari jejaring ini kami ada semacam bukan organisasi bawah juga, jejaring juga gitu. Jadi juga, gitu. Orang atau kelompok orang yang memiliki kepedulian yang sama. Tetapi mereka punya tanggung jawab masing-masing ya. Sesuai dengan profesi organisasi masing-masing. Dan tidak ada hierarki di sini. Tidak ada hierarki. Gitu. Artinya kami di Jakarta bukan kami pusat itu tidak membawahi kami di daerah. Tidak membawahi kami daerah. Artinya kalau ada permasalahan dengan orang itu tanggung jawab pribadi, ada masalah dengan jejaring atau kami di daerah itu adalah tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini contohnya kami menyiapkan advokat-advokat. Kalau ada sesuatu permasalahan, kami akan bantu dengan. Artinya secara moral kami tidak lepas tangan juga. Paling tidak membantu. Tetapi bukan menjadi bagian dari perbuatan itu. Betul sekali. Dan makanya dalam kondisi yang sekarang ini seperti di Sumatera Utara ada, ini kita mengirimkan juga advokasi kita, gitu, pendampingan sampai dengan tuntas. Yang kita siapkan untuk yang lainnya, tapi kita sendiri ada juga. Mas Gatot, saya nanyanya kan nggak ada beban, frankly speaking aja nanyanya. Tapi orang nanya, kami ini dari mana dananya? Jangan-jangan ini dananya dibiayai oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ingin menjatuhkan pemerintah atau punya agenda-agenda politik 2024 atau apa? Ini. Karena organisasi kita ada organisasi. Kalau nggak nyaman boleh nggak dijawab. Nyaman-nyaman saja. Sangat nyaman. Gitu. Silakan. Sangat nyaman dan sangat happy gitu. Karena memang cara berpikir umum di Indonesia ini menjadi tidak mungkin seolah-olah gitu. Selalu konspiratif. Tetapi inilah indahnya kami
Oke. Gitu. Ininya indahnya kami seperti di Magelang. Saya tanya kan gitu. Saya tidak dimintain apa-apa oleh ketua kami di Magelang, ketua panitia. Tidak Pak, kami iuran. Jadi kami ini adalah organisasi yang unik. Oke. Gitu. Masing-masing anggotanya dengan sukarela iuran, tidak diminta. Tidak diminta. Seperti di Magelang itu, tidak diminta. Dia iuran sendiri. Datang dia iuran sendiri untuk beli snack dan sebagainya. Jadi silakan aja investigasi. Silakan aja cek. Tidak ada. Ya, nah, karena tetapi ke depan sudah mulai harus dibuat. ya paling tidak harus resmi kan. Ya. Misalnya ada fundraising atau apa. Ya. Yang penting terbuka, ada transparan gitu ya. Ya kita kan baru 2 bulan ini. Ya. Coba tidak duga-duga tiba-tiba seperti ini. Saya pun Jadi kaget. ke depan ada rencana kami ini akan menjadi organisasi apa, Mas Gatot? Masih kita diskusikan. Ya. Diskusikan Pilihannya apakah yayasan ataukah apa dan sebagainya. Oke. Tapi yang jelas bukan partai politik. Oke, ya yayasan atau perkumpulan Atau ya. perkumpulan. Dan Mas Gatot pernah mengatakan kalau kami 100% dijamin tidak akan menjadi partai politik. 100% tidak akan menjadi partai politik dan jaminannya. Kalau kami kan bisa saja kami mana buat partai politik dan sebagainya. Kalau kami pusat menjadi partai politik, pasti semua presidium akan meninggalkan kami. Oke. Saya, Prof. Din, Prof. Ahab akan meninggalkan kami. Yang bisa dipegang adalah kami di Jakarta Ya, ini ya. ya. Tapi kalau ada pun daerah kemudian berpikir untuk berafiliasi ke partai politik atau Langsung membuat- kami mengatakan bahwa itu adalah bukan jejaring kami. Oke. Gitu. Jadi sifat non parpol, non partai politik ini mutlak di kami. Mutlak, Mutlak ya. mutlak. Karena kami ini akan menjadi tempat berkumpul atau bernaungnya seluruh masyarakat dari berbagai komponen macam-macam. Tidak melihat persyaratan apapun juga. Yang penting jati diri itu. Tapi kesannya lagi yang muncul adalah kami ini adalah kelompok orang yang bukan sakit hati ya, kelompok orang yang tidak sejalan dengan pemerintah. Sekalian aja sama daerah sekalian. Ya memang tergantung bagaimana orang melihat kami. Oke. Tergantung orang bagaimana melihat kami. Karena memang kami ini hadir didirikan adalah untuk menyuarakan suara hati rakyat, kemudian menyampaikan kepada pemerintah dan meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti ini dan sekaligus memberi solusi. Nah, kalau ini yang dikatakan bertentangan, boleh-boleh saja orang katakan bertentangan. Kan? Tapi kalau orang melihat sebenarnya tanpa dimintain bayar apapun, justru komplementer. Iya. Kalau sejalan ngapain kita ngasih masukan lagi? Ya. Kalau sudah sejalan kan tidak perlu kasih masukan. Ini pun berlatar belakang dengan kondisi yang DPR sebagai fungsi pengawas kan sekarang. Bagaimana coba kalau 85% dari sana, cuma 15% yang. Oke. Tapi ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap yang saya hampir lupa ya. Iya. Mas Gatot Panglima TNI dengan pangkat tertinggi jenderal. Wah, itu dari ibaratnya dari jutaan tentara di Indonesia ini hanya berapa dengan jari yang bisa kita hitung yang bisa menjadi Panglima TNI. Tiba-tiba entah mantan anak buah mungkin ya atau siapa itu menghadang Mas Gatot di TMP, jangan-jangan di tempat lain juga. Bahkan di Surabaya dihadang oleh seorang polisi ya yang pasti pangkatnya bukan jenderal kan? Karena di polisi kan cuma Kapolri saja yang jenderal sama kepala BIN kemarin ya. Itu nggak ada perasaan marah, Mas, perasaan lu pangkat baru begitu aja, gua ini jenderal ya. Gimana? Begini Prof, jadi Iya. Saya ini selama umur saya sampai dengan 58 tahun dari kecil hidup di markas militer. Mas Gatot kelahiran tahun 60 ya? 60, oke. Di markas militer, kemudian saya sekolahnya pun di akademi militer, menjadi militer. Nah, begitu saya
pensiun, saya harus cepat-cepat menyuit, lalu membisikkan, kamu itu sekarang bukan tentara, kamu adalah rakyat biasa. Karena memang tentara ini dari rakyat untuk rakyat dan nanti kembali lagi ke rakyat, gitu loh. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, karena saya dididik di militer, maka saya harus menghargai, karena itu alat negara loh. Kan gitu. Ya. Tidak usah melihat pangkat, begitu dia menjalankan fungsi negara. Fungsi negara, ya. Gitu. Polisi pun polisi negara kan gitu, bukan polisi pemerintahan. Perkara sekarang kayak polisi pemerintahan itu tergantung orang menilai kan gitu. Ya, itu soal lain ya. Soal lain. Nah, saya harus menghargai, gitu. Saya harus menghargai. Secara logika berpikir saya juga berpikir, ini saya minta berhenti waktu di Surabaya, minta diberhenti kan karena ada desakan demonstran, kan gitu. Nggak masuk logika saya kan. Tapi cepat saya katakan, kamu rakyat biasa, ini yang memberhentikan adalah secara resmi negara memberhentikan kamu. Makanya saya katakan saya minta waktu sebentar untuk saya tutup. Tujuannya apa? Jangan sampai mereka semuanya marah. Jangan chaos. Saya bilang ini adalah beliau, saya tidak tahu ada surat perintah atau enggak, tidak melihatkan, tetapi beliau ada petugas dan beliau adalah bawahan untuk melaksanakan perintah ini, maka saya tutup sampai di sini saja. Selesai, saya ke depan untuk melihat tadi yang demo tadi dikatakan demo kan. Nah, saya bilang ke depan, lihat demo depan seperti itu. Oh, ini demo seperti ini, mendadak seperti ini. Ya, saya bilang ini suatu hal yang lucu aja ya. Makanya saya ketawa gitu kan. Makanya ketawa, kita yang sedang silaturahim seperti ini juga, ya nggak masalah. Saya ketawanya juga saya bersyukur gitu loh. Dalam kondisi yang ekonomi susah seperti ini, ada demo berarti kan ada yang biaya kan, minimal sewa sound system dia dapat duit kan gitu. Nah, ternyata benar ada bayaran mereka ini, ya kan bersyukurlah gitu. Sama di Taman Makam Pahlawan. Kalau saya di belakang saya purnawirawan semuanya. Saya jelas begitu yang menyetop itu, yang bernegosiasi sama Mas Gatot pasti anak buah Mas Gatot dulunya kan? Saya tahu dia, saya kenal dia, karena Dandim ini dulu adalah Dandim di Natuna. Gitu. Dan saya sering datang ke saya sebagai panglima, dan pasti dia mendampingi saya gitu. Natuna ya? Natuna. Karena perbatasan ya. Daerah perbatasan. Dan dari Natuna itu dipilih perwira-perwira yang terbaik gitu loh. Untuk sana karena sedang pembangunan dan sebagainya gitu ya. Dan di daerah terluar. Makanya sebelum dia ngomong apa-apa, saya ngomong duluan. Karena dari postur tubuhnya dia tuh udah sebenarnya bingung dia kan gitu. Jadi ngomong duluan untuk meyakinkan bahwa go ahead, Anda menjalankan tugas negara. Iya, jadi kamu adalah Dandim Pak, ya Dandim di sini, dan kamu prajurit Sabta Marga, punya sebuah prajurit dan ini di Makam Pahlawan. Apa yang kamu sampaikan, kau pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Apa ya? Pak, harus 30. Oh ya, nggak ada masalah. 30 sama. Pak Harto juga mantan dan Kormar, pasti tahu prosedur Garnisun kan? Saya itu juga tahu gitu loh. Oh, Dandim tidak punya hak di situ. Yang punya hak di Makam Pahlawan itu adalah protokol. Karena saya mantan Asopkodam, mantan Pangdam. Protokol itu di bawah mana? Garnisun. Garnisun itu di bawah? Pangdam itu adalah komandan Garnisun. Pangdam itu Panglima Kodam juga merangkap sebagai komandan Garnisun. Bukan Kodim ya? Bukan Dandim. Bukan. Jadi di organisasi Garnisun itu ada protokol kenegaraan, tamu negara, ada protokol. Dan itu di Pangdam, di tingkat di bawah Dan Garnisun. Pangdam sebagai Dan Garnisun juga. Gitu. Makanya Pak Harto, saya juga nggak paham. Makanya Pak Harto waktu mengundang saya, dia bilang, Bapak sudah buatlah surat ke Kasgar. Ini Pak Harto yang purnawirawan itu ya? Kan saya diundang sama beliau kan? Bukan Pak Harto. Maka saya sampaikan, sudah Pak, kemudian protokol sudah siap. Itu semua yang mendampingi kita, semua itu protokol itu. Memang kewenangan dia gitu. Gitu. Walaupun tahu bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur, tapi karena menghargai. Ya saya bagaimanapun juga saya
menghargai dia. Kalau saya bentak-bentak di depan ini kan sudah saya pensiun, bentak-bentak lagi kan. Dia juga dapat perintah kan, gitu. Mana ada dia pasti kan diperintah. Jadi ya. Jadi sobat era sekalian, ada buku yang namanya The Smiling General. Tapi itu Pak Harto yang lain itu ya. Tapi Mas Gatot ini The Smiling General juga deh. Ya ngapain loh? Kalau kita pakai marah bisa tersenyum kan gitu. Iya. Jadi bersyukurlah. Ya, ketawa itu adalah gambaran kita bersyukur. Oke. Mas Gatot terakhir ya. Ada yang itu terakhir lagi. Tadi udah terakhir kata saya. Ini terakhir bener. Jadi untuk sobat era sekalian dan juga video ini dilihat oleh kelompok-kelompok lainnya, warga negara lainnya, semuanya lah ya. Insya Allah ada ratusan ribu, mungkin jutaan yang melihat ini nantinya. Insya Allah, apa yang ingin disampaikan terakhir mengenai rumor-rumor yang beredar tentang Gatot Nurmantio, tentang kami, tentang menjatuhkan presiden, tentang melakukan kegiatan-kegiatan UGM, Underground Movement misalnya ya. Silakan Mas. Jadi kepada rekan-rekan kami dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sampaikan bahwa ada personel dari kami yang sekarang ditahan kepolisian. Saya sampaikan tidak usah diributkan, kita serahkan saja proses hukumnya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Saya yakin mereka profesional, tidak usah dikasihani Bang Ganda, Bang Jumhur, Bang Anton Permana, karena mereka adalah pejuang-pejuang bukan karbitan. Saya ulang, mereka adalah pejuang-pejuang kami yang bukan karbitan. Mengapa demikian? Sejak awal saya menyampaikan, Presiden menyampaikan bahwa organisasi kami ini adalah bergerak untuk menyuarakan hati rakyat. Pasti ada hal-hal yang berdampak. Kami sudah menghitung risiko-risiko yang akan dihadapi dari yang ringan sampai dengan yang terberat. Tetapi mengapa kami tetap berjalan? Karena kami yakin bahwa apa yang kami lakukan sama dengan masyarakat lakukan, dengan tujuan yang baik untuk kemajuan Indonesia dan untuk demokrasi kita berjalan dengan baik. Dan kami yakin bahwa yang kami lakukan adalah melaksanakan suatu kebenaran hakiki, bukan kebenaran manusia. Yang saya katakan politik langit, yaitu kebenaran yang ilahi yang kita tuju. Sehingga seperti rekan-rekan Bang Ganda, Bang Jumhur, dan Bang Anton Permana, saya yakin dia tersenyum dan alhamdulillah. Alhamdulillah gitu loh. Karena yakin pada perjuangannya gitu. Saya hanya katakan bahwa kami tidak bisa ditekan karena kami yakin akan kebenaran, dan sampai kapanpun kami akan terus maju karena rakyat adalah kami dan kami adalah rakyat yang bersama-sama ingin bangsa ini maju, merupakan cita-cita kami semuanya. Jadi saya nyampaikan, lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak kayak gini tambah lagi pertanyaan. Jadi kita tutup dulu. Luar biasa. Iya, saya akan closing ya, sobat era sekalian. Itu tadi wawancara eksklusif bukan kami, saya ya, dengan Mas Gatot Nurmantio. Lebih suka dipanggil Mas dibandingkan saya awalnya panggil Pak Jenderal. Beliau rupanya lebih senang dipanggil Mas Gatot. Dengan Mas Gatot, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.